Halo, selamat pagi sahabat Jose. Pada tanggal 25 Oktober jam 10.21 hari ini kita kembali lagi membahas seputar saham dan review saham yang ada di Indonesia. Pada hari ini saya akan mereview saham yang bernama Fire atau Alpha Energy Investama. Ini request dari teman kita dari Feng Yun gitu. Jadi saya akan mereview saham ini apakah bagus atau jelek. Ya, kalau kita lihat dari hari ini Fire itu ada di angka 151 152, di mana posisinya sudah minus 6 atau minus 3,82%. Menurut statistik analitik itu sekarang secara YTD dia sudah minus 7, tetapi memang kemarin dari 1 sampai 6 bulan yang lalu mungkin kenaikannya cukup bagus ya, tetapi kita lihat lagi-lagi ini kayaknya sudah bergerak lebih agresif, jadi kita harus lihat lagi secara finansial. Oke, secara anual apakah ini sahamnya cukup bagus atau tidak? Revenue tahun 2018 sampai 2023, revenue atau pendapatan itu memang 2018 sampai 2021 revenue-nya bagus ya. 2022 revenue-nya sudah ada gejala-gejala yang kurang baik, di mana juga sampai 2023 ini kelihatan dari 2020, 2021, 2022, 2023 ini 3-4 tahun ini cenderung menurun. Jadi ini bad newsnya ya. Itu jadi kalau lihat dari income statement sih ini nilainya sudah cemin ya. Jadi saya kurang suka itu. Nah, dari balance sheet dari 2020 juga sampai 2023 equity atau permodalan itu cenderung turun, yang warna kuning hijau itu. Nah, itu cenderung turun, dan garis biru laut itu, hijau laut itu, nah itu juga DER-nya itu selalu meningkat. Sekarang sudah hampir menyentuh 80%. Itu hampir 1:1. Nah, dari segi hutang memang kalau kita lihat dari 2018 sampai 2023 memang mengalami penurunan, tetapi kita lihat juga dari 2020 sampai 2023 hutang juga stabil. Yang justru berkurang banyak adalah di permodalan. Nah, ini kurang bagus. Jadi kalau rasionya seperti ini, setiap tahun naik utangnya, saya kurang suka. Ini juga, ini nilainya C. Cash flow perusahaan ini sudah sangat, cash reserve-nya sudah sangat tipis ya. Itu jadi Kofeng itu ingat, cash flow perusahaan kalau sudah tidak ada cash reserve seperti ini ya wajar mungkin operating atau apapunnya itu sudah tipis-tipis, sudah mendekati 000 semua. Jadi mau operating, mau investing, mau financing perusahaan kalau tidak ada cash standby itu berat dia untuk melakukan operasional atau apapun. Takutnya nanti malah cash reserve-nya sudah tidak ada atau habis. Kalau sudah habis ya perusahaan mau nanti untuk bayar hutang atau apapun itu bisa cukup berbahaya. Jadi ini kalau kita lihat dari segini wajar. EPS-nya bisa sahabat Jose lihat sendiri, itu sudah minus 64 kalau 2022 itu. Makanya untuk saham ini saya sudah kurang suka. Berarti ini nilainya sudah C, itu C juga. Jadi cash flow-nya sudah berbahaya.
Jadi untuk secara keseluruhan dari segi finansial dari anualnya ya ini termasuk perusahaan sudah mendekati nilai D tapi belum, masih C min gitu. Kalau sudah D sudah sangat tidak saya rekomen. Kalau ini masih termasuk C min itu. Oke, kita lanjut ke profiling. Perusahaan Fire ini sektornya energi, subsektor oil, gas, dan coal, industrinya coal distribution. Oke, kayak bisnisnya ada di perdagangan, pengangkutan dan perdagangan batu bara melalui entitas anak perseroan. Underwriternya dipegang oleh PT Lautan Dana Sekurindo dan PT Cipta Dana Sekuritas. Shareholder composition masyarakat ada di 48,42%, Haris Munandar ada di 36%, PT Asabri ada 15,58%. Nah, ini kalau kita lihat Fire ini masih belum selesai masalahnya dengan PT Asabri. Jadi ini masih dipegang oleh yang zaman dahulu yang ada kasus yang Pak Beni Cokro. Jadi kalau untuk seperti ini kelihatan yang namanya PT Asabri saya sudah blacklist. Jadi kalau untuk komposisi seperti ini saya rekomendasinya nilainya D itu. Dan juga yang walaupun Aris Munandar yang memegangnya, ini saya juga tidak tahu siapa beliau, tetapi 36% itu pribadi dan PT-nya Asabri itu saya kayaknya ini ada permainan politik, saya tidak tahu apa. Walaupun masyarakatnya tetap 48,42 alias ya harusnya nilainya C plus atau C itu karena pengendalinya memang Pak Aris Munandar. Cuma kalau dari masyarakat dan Asabri mau menghendaki sesuatu ya Pak Aris Munandar sebenarnya tidak ada kuasa besar di dalam ini gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ini komposisi shareholder yang saya tidak suka. Bukan saya tidak suka karena apa, karena memang jatuhnya ini, dan apalagi dia ada terlibat mungkin masalah sebelum dulu yang kasus Beni Cokro yang melibatkan PT Asabri, Jiwasraya dan IKK itu, berarti masih ada indikasi sahamnya ini masih bisa digoreng turun atau istilahnya masih berkasus. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi dari EPS juga kelihatan EPS-nya dari 2020 sampai 2023 minus, masih hanya 2020 aja ya masih plus 9, di mana EPS yang lain minus 31 di tahun 2021, 2022 minus 64 dan di 2023 minus 18. Kalau sudah minus seperti ini kita nggak usah hitung sampai detail, intinya sih kita hanya lihat dari book value dengan net asset net asset aja gitu. Kita coba lihat dari net assetnya masih ada 35342 miliar dibagi profilnya masyarakatnya ada di 714352 129. Berarti NAVS-nya ada di angka 494 per saham. Kalau book value-nya 200 miliar 65 juta. 200 miliar 650 juta dibagi 714352 129. Berarti book value-nya ada di harga 280. Jadi yang kita bisa hitung seperti itu aja. Jadi kalau misalnya harga sekarang 148, berarti 148 bagi 280 berarti PBV-nya sudah murah, 0,5 kali. Nah, tetapi yang saya bilang saya takutkan itu cash reserve-nya, dan terbukti
cashnya hanya 4,22, quick ratio dan current rasionya hanya 26 sampai 39%, karena dimana kalau pencadangan cash yang tidak bagus atau cash flow yang tidak bagus ya pasti seperti ini, likuiditasnya pasti kecil-kecil dan seret, dan untuk profitability-nya juga mempengaruhi, akhirnya semua profitability-nya mengalami minus yang sangat banyak, minus 17%, minus 15, NPM-nya minus 15, ROE-nya minus 13,54%, ROA-nya return of asset-nya minus 7,70%. 7,70% ya. Nah, jadi dilihat komposisi seperti ini untuk finansial, dari segi analisis fundamental ya kita cuma bisa berharap dari PBV dan NAVS-nya aja. PBV-nya masih ada di angka 280, tetapi kalau untuk melihat ini ada perbaikan atau tidak, saya rasa harus bekerja keras yang namanya Pak Aris Munandar untuk memperbaiki ini. Karena kenapa? Ya dari 2020 sampai 2023 kelihatan beliau mengambil permodalan itu secara bertahap-tahap terus sampai sudah walaupun hutangnya ini stabil, masuk stabil tetapi rasio equity-nya menurun terus, permodalan equity-nya, jadi ini sangat tidak baik. 4 tahun berturut-turut equity-nya tergerus terus. Oke, kita beralih ke analisa teknikal. Oke, kita sudah memasuki analisa teknikal, di mana tadi analisa fundamental kita bisa ambil kesimpulan dari annual itu C minus. Kalau dari shareholder itu sudah termasuk di, dan dari segi case statistik itu secara overall itu masih termasuk C minus juga, jadi sudah sangat tidak baik itu. Jadi kita coba lihat dari segi teknikal aja bermainnya. Ini secara satu tahun pergerakannya seperti ini. Sebenarnya dia downtrend, tetapi karena dia sudah ada reversal sejauh ini, berarti ini bisa termasuk kita bilang dia mau mencoba menjadi sideways. Berarti kita bisa ambil nolnya di bawah, satunya di atas ini. Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa di 148 ini adalah titik seriusnya, dimana kalau memang ini jebol maka akan kembali lagi ke 112 itu. Tetapi jika tidak, dia akan mencoba retest di angka 176 dan sampai 206, dan secara Fibonacci juga kelihatan di 206 itu angka yang dia tidak jebol. Jadi 176 dengan 1206 itu adalah key posisi resistennya. Jadi kalau resistennya jebol maka dia bisa mungkin kembali ke 246 sampai 298. Tetapi jika tidak maka dia akan kembali ke 112, bahkan bisa kembali ke 55 itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan secara analisa teknikal itu. Jadi kita sudah ambil kesimpulan bahwa rating saham ini bersifat secara keseluruhan itu C minus. Jadi saya tidak terlalu suka dengan saham ini, tetapi kalau dari segi analisa teknikal kita bisa lihat resisten saham Fire ada di harga 176 dan 206, dimana jika itu tidak jebol alias dia akan kembali ke 112 bahkan ke 55 per sahamnya. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 082177096060 itu. Sekali lagi semua rekomendasi atau channel ini bersifat disclaimer itu. Oke, selamat siang, salam cuan, salam sahabat Juicy.